Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan sobikan kesehatan dan kebahagiaan di setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah teman-teman, gak kerasa ya udah akhir tahun lagi di bulan Desember. Dan gak lupa juga tiap awal bulan wajib budgeting ya teman-teman. Nah tapi sebelum itu aku mau evaluasi dulu di bulan kemarin, bulan November. Gimana nih buat teman-teman evaluasinya di bulan November? Apa ada sisa atau bahkan nombok? Bismillah yuk, semangat lagi kita recovery di bulan Desember ini. Kalau aku alhamdulillah di bulan kemarin itu ada sedikit sisa. Meskipun gak terlalu banyak ya, tapi disyukuri aja alhamdulillah. Nah ini untuk pos-pos yang lain seperti biasa udah terpakai semua. Terus ini ada sisa dari uang belanja mingguan. Sisanya sekitar 116.000. Ini aku mau satuin sama budget yang sekarang ya teman-teman. Karena memang di bulan kemarin itu aku lagi gak ada pemasukan. Jadi di bulan Desember ini harus memaksimalkan budget yang ada. Nah ini untuk sisanya aku tulis di sini. Ya alhamdulillah ya, meskipun banyak kebutuhan gitu ya, tapi mencoba memaksimalkan budget yang ada. Sebenarnya sih kalau buat aku hal yang paling sulit itu jajan ya teman-teman. Nahan jajan terus keperluan anak-anak gitu. Terutama jajannya anak-anak. Kadang suka kebobolan di situ sih. Nah ini ada sisa lagi dari uang jajan sebesar 75.000. Ini alhamdulillah banget ya ada sisa dari uang jajan segini. Nah uang sisa ini biasanya aku suka masukin ke wishlist, cuman kalau sekarang ini aku mau masukin ke budget yang sekarang. Karena di budget sekarang itu ya alhamdulillah ya teman-teman, mau itu turun ataupun mau naik penghasilan kita, disyukuri aja. Mudah-mudahan ini tuh jadi suatu keberkahan buat kita. Di saat menurunnya pendapatan, kita tuh gak usah cemas ya teman-teman. Ada yang sudah mengatur rezeki kita. Jadi gak perlu khawatir, tinggal kita aja yang harus siap buat mengaturnya. Nah tantangannya itu di mengatur keuangannya ya teman-teman. Kita tuh ngerasa, pernah gak sih jadi ibu rumah tangga ngerasa gak bisa ngatur keuangan, terus kayak boros terus tiap hari, padahal kan kita gak beli apa-apa gitu. Dalam artian kita boros juga demi pemenuhan kebutuhan keluarga ya gak, jadi bukan semata-mata buat kita sendiri, malah kita berusaha memaksimalkan budget yang ada gitu kan. Nah di bulan Desember di akhir tahun ini alhamdulillah suami aku pendapatannya di 4.500.000, dan kali ini aku gak ada pendapatan ya teman-teman. Memang YouTube aku itu kan jarang update, terus gajiannya juga nggak tiap bulan ya. Jadi buat saat ini kayaknya aku mau memaksimalkan gajian dari suami aku ini. Nah untuk pengeluaran di sini yang pertama sedekah dan orang tua itu nominalnya aku nggak aku tulis ya teman-teman, karena takutnya jadi suatu patokan juga buat teman-teman yang lain. Pokoknya dua nominal ini tuh bebas ya, disesuaikan juga sama pendapatan dan kebutuhan kita. Next kontrakan di 800.000, untuk iuran wajib di 50.000, arisan di 300.000. Pokoknya di sini prioritaskan yang wajib-wajib dulu ya teman-teman. Kayak misalkan kalau punya utang, kita prioritaskan utang, baru sisanya itu bisa untuk kebutuhan yang lain. Nah untuk sinking funds di sini aku nggak nabung dulu ya teman-teman. Di sini aku masukin untuk dana darurat aja 200.000. Untuk belanja bulanan di 500.000, ini mudah-mudahan cukup. Belanja mingguan di 800.000, kehitung seminggunya 200.000. Untuk pulsa dan wifi 300.000. Untuk bensin 300.000 juga. Nah untuk budget bensin ini lumayan ya, kayak semakin boros gitu pemakaian bensin. Jadi aku di sini mau mengurangi aja kayaknya buat penyesuaian budget juga ya teman-teman. Kayak untuk pergi pakai mobilnya itu lebih dikurangin lagi. Nah untuk listrik di sini seperti biasa di 100.000, untuk air di 55.000, dan data terduga di sini 100.000 karena kemarin budget dana darurat itu lumayan ya, masih ada gitu untuk uang jaga-jaga.
Nah, pentingnya dana darurat tuh kayak gitu ya teman-teman, di saat pendapatan kita lagi nggak stabil itu bisa jadi penolong. Susu dan cemilan 200.000, gas dan galon 100.000, dan untuk hiburan di 300.000. Alhamdulillah udah beres semuanya. Sekarang tinggal masukin uang ke dalam binder. Nah, tapi di sini aku mau sedikit sharing-sharing juga soal keuangan. Nah, di saat lagi diuji finansial gitu kan, kita tuh pasti ada rasa sedih, ada rasa kecewa, terus kayak misalkan ngerasa terbiasa sama habit yang dulu-dulu gitu ketika kita waktu punya. Kayak aku ya, dulu awalnya aku memang betul-betul mengandalkan gaji dari suami. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah aku dapat penghasilan sedikit-sedikit yang bisa membantu juga gitu menambah kebutuhan. Karena secara tidak sadar memang kalau pendapatan kita bertambah, kebutuhan kita juga ikut bertambah gitu. Nah, tapi di sini pendapatan aku itu kan nggak tetap ya teman-teman, kadang dapat gaji, kadang juga enggak gitu. Jadi ya kita harus bisa menyesuaikan lagi gitu. Kayak pedagang kan, kalau pedagang pengusaha itu pasti ada masa dimana lagi turun, ada lagi naik. Gimana caranya kita bisa stabil gitu, tetap stabil aja. Nah, kembali lagi ke kita ya teman-teman, ke diri kita sendiri untuk mengubah habit itu lagi gitu. Kebiasaan yang kemarin-kemarin itu di stop dulu karena penyesuaian juga ya. Kalau enggak itu pasti bakal berdampak buruk juga. Dampaknya apa? Dampaknya kita bisa aja ngambil terus tabungan kita untuk memenuhi kebutuhan yang seharusnya bisa kita kontrol, atau juga malah bisa sampai berutang sana sini gitu untuk pemenuhan kebutuhan gitu ya. Aku yakin sih kalau misalkan uang kita dipakai untuk memenuhi kebutuhan, insya Allah bakal cukup ya teman-teman. Beda cerita kalau kita ngejarnya keinginan ya, sampai kapanpun mungkin gak akan pernah cukup. Nah, pentingnya dana darurat itu di posisi waktu kayak gini ya teman-teman, di saat keadaan kita lagi turun, kita harus ada pegangan gitu ya untuk menyambung hidup lah istilahnya. Jangan sampai menambah masalah baru atau utang baru. Kita harus ada pegangan ya teman-teman. Kayak kemarin juga ada yang nanya, dana darurat disimpan jadi tabungan emas itu boleh gak sih? Kalau menurut aku sih buat jangka panjang bagus ya teman-teman, lebih baik karena kan itu lebih menjaga nilai mata uang ya. Jadi meskipun disimpan bertahun-tahun juga itu bakal tetap nilainya. Ya pokoknya jangan lupa terus mengucap alhamdulillah gitu ya, setiap bulannya kita masih diberikan rezeki. Kita kan gak tahu ya teman-teman, hitam putihnya hidup gitu ya. Hari ini kita masih punya penghasilan, gak tahu gitu tahun depan kita apakah masih bisa punya penghasilan atau enggak. Pokoknya persiapkan itu semua dimulai dari hari ini ya. Yuk coba mengatur keuangan. Mengatur keuangan itu bukan berarti kita orang yang pelit ya teman-teman, tapi biar semua pengeluaran itu jadi lebih termanage gitu. Nah, ini untuk uang sisa bulan kemarin aku masukin ke budget pegangan karena untuk jaga-jaga ya teman-teman, kalau nanti ada apa-apa ini bisa ngambil di uang pegangan atau dana tak terduga ya teman-teman. Nah, sekarang saatnya masukin tabungan ke binder sinking fund. Kebetulan untuk bulan ini budget untuk sinking fund aku hanya untuk dana darurat sama kontrakan aja ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai lupa ya kalau untuk budget dana darurat itu harus selalu ada gitu setiap bulannya. Gak apa-apa meskipun nominalnya kecil, mau 100.000 atau 50.000, yang penting dana darurat itu harus diisi. Nah, pokoknya buat temen-temen yang ngerasa sekarang tuh lagi diuji keuangan, lagi bener-bener diuji dengan kesulitan finansial, yuk kita ikhtiar sama-sama budgeting, sama-sama mengatur keuangan. Terus aja berhusnuzon sama Allah, mungkin Allah kasih ujian ini di kita, itu berarti kita sanggup menjalaninya, sanggup menghadapinya, dan pasti ada hikmah di balik semua ini ya teman-teman. Nah, ini untuk dana darurat ada 400.000, di sini aku tambahin lagi 200.000, jadi totalnya di 600.000. Ini untuk uang pegangan ya teman-teman. Kalau di bulan ini tuh ada keperluan mendesak, aku pakai uang dana darurat ini. Nah, alhamdulillah segitu dulu video dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan dengan video ini teman-teman lebih semangat lagi buat budgetingnya. Jangan lupa like, comment,
subscribe. Ditunggu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.